Sidang ke-24 kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso kembali berlanjut. Di sidang ke-24 ini dihadirkan 3 hingga 4 saksi ahli dari pihak Jessica. Salah satu saksi ahli yang dihadirkan pihak terdakwa adalah Rismon Hasiholan Sianipar, ahli digital forensik yang pada sidang ke-23 sempat ditolak majelis hakim. Rismon akan bersaksi terkait dengan gambar CCTV pada kamera 9 dan 7 yang diduga kuat telah disunting saat ditampilkan dalam persidangan. Kecamatan Lowong. Pertama-tama saya mohon. Dan sudah ada koresponden CNN Indonesia Ruli Kurniawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ruli, bagaimana perkembangan persidangan Jessica hingga saat ini? Ya, Eva dan juga pemirsa, saat ini masih berlangsung persidangan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dengan saat ini agendanya adalah mendengarkan saksi ahli yang didatangkan dari pihak Jessica. Dan setelah sebelumnya sempat dipanggil saksi ahli dari Australia yaitu Beng Beng Ong, dan kali ini pihak dari Jessica juga kembali memanggil ahli patologi forensik dari Australia yaitu Richard Baron Collins. Dan seperti dengan kesaksian yang diberikan ataupun testimoni yang diberikan oleh Beng Beng Ong sebelumnya, Richard Collins juga diminta untuk melihat seperti apa sebenarnya penyebab kematian dari almarhum Mirna Salihin ini. Dan berdasarkan dari presentasi yang disampaikan oleh Richard Collins, berdasarkan data-data yang diterima, baik itu hasil otopsi maupun pemeriksaan tubuh ataupun sampel jaringan milik Mirna Salihin oleh pihak pengotopsi atau forensik dari Indonesia, Richard Collins memiliki asumsi atau memiliki kesimpulan bahwa penyebab kematian Mirna Salihin adalah tidak bisa dipastikan. Hingga saat ini itulah adalah statement yang diberikan oleh Richard Collins sebagai ahli patologi forensik dari Monash University Australia. Penyebab testimoni itu ataupun kesimpulan ini diambil oleh Richard Collins berdasarkan karena sedikitnya data yang didapatkan dari hasil otopsi yang ia terima. Karena menurut Richard Collins, otopsi yang dilakukan terhadap jasad dari Mirna adalah otopsi yang tidak menyeluruh atau partial otopsi, di mana hanya beberapa sampel dari organ dari Mirna saja yang dilakukan pemeriksaan, seperti bagian lambung, arsen, dan juga bagian tubuh lainnya, tapi tidak melakukan pemeriksaan ataupun otopsi terhadap otak, jantung, dan juga hati. Padahal dari sini, dari ketiga organ inilah bisa diketahui sebenarnya penyebab pasti dari meninggalnya Mirna itu apa? Apakah memang akibat keracunan dari sianida? Dan juga Richard Collins juga mempertanyakan jumlah 0,2 mg yang didapat dari sampel cairan lambung yang ada di tubuh Mirna. Menurut Richard Collins, 0,2 mg ini bisa saja dihasilkan dari adanya omosis dari saluran darah ataupun dari darah terhadap lambung sehingga menghasilkan adanya sianida 0,2 mg. Dan juga sempat ditanyakan oleh Otto Hasibuan, pengacara dari Jessica, apakah 0,2 mg sianida ini bisa dihasilkan dari aktivitas pengawetan jenazah dengan menggunakan formalin. Namun menurut dari Richard Collins bahwa tidak mungkin formalin bisa mengakibatkan adanya penambahan 0,2 mg pada cairan lambung di tubuh Mirna. Namun Otto Hasibuan juga kembali mempertanyakan apakah mungkin akan ada penguapan atau penambahan jumlah sianida dalam tubuh ataupun dalam lambung yang ada di tubuh Mirna ketika dilakukan otopsi 70 menit setelah Mirna dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Dan ini pun juga masih terus berlangsung saat ini, Eva, karena memang saat ini yang bisa dipastikan saat ini adalah berdasarkan ahli patologi forensik dari Universitas Monash University Australia ini, Richard Collins, bahwa semuanya ini data-data yang didapatkan selama ini adalah sangat belum lengkap. Karena mulai dari otopsi yang tidak menyeluruh, juga sampel dari sianida yang masih belum diketahui berasal dari mana, dan juga belum bisa diketahui apakah berapa besar miligram sianida yang masuk dalam tubuh Mirna hingga saat ini. Dan itu maksudnya tanda tanya besar hingga saat ini, Eva. Ya, Ruli, yang kemudian menarik ataupun menjadi pertanyaan publik adalah mengapa saksi ahli yang dihadirkan. Saya mencatat setidaknya mungkin ada 3 saksi ahli yang dihadirkan dari Australia. Apa maksud dihadirkannya saksi-saksi ahli dari Australia, dari mancanegara, khususnya Australia ini, Ruli? Ya, ini juga sempat menjadi pertanyaan juga, mengapa banyak sekali saksi yang didatangkan dari Australia, terutama dari ahli patologi forensik. Sebelumnya ada Beng Beng Ong dan sekarang juga ada Richard Baron Collins.
Dan memang nampaknya, kalau saya boleh menganalisa sedikit, nampaknya ada ketidakpercayaan dari kubu Jessica apakah hasil yang didapat ataupun hasil laporan otopsi yang didapat selama ini yang telah dilakukan oleh sejumlah pihak di Indonesia bisa menjadi suatu sumber perdebatan. Makanya dia mencoba untuk mengambil saksi ahli dari luar untuk menjadi second opinion. Apakah memang benar kematian dari Mirna Salihin diakibatkan adanya sianida yang ditelan ataupun dikonsumsi oleh Mirna, terutama dari kopi yang sampai saat ini masih bergulir apakah sianida tersebut memang diberikan oleh Jessica atau tidak. Itu masih menjadi bergulir panjang saat ini, dan memang kita masih menunggu juga karena pada saat ini memang rencananya akan ada 3 saksi ahli akan dihadirkan oleh pihak Jessica. Setelah tadi sebelumnya pada pagi tadi ada Profesor Rubai, yaitu ahli pidana dari Universitas Brawijaya yang lebih menitik beratkan mengenai motif diadakan adanya pembunuhan Mirna oleh Jessica, dan juga apakah perlu ada barang bukti yang dihadirkan di sana. Itu menjadi sebuah persidangan cukup panjang, dan sekarang juga masih menjadi pertanyaan cukup panjang juga, dan mungkin akan selesai ketika waktu maghrib nanti untuk mengetahui apakah memang benar Mirna meninggal dunia akibat sianida yang dikonsumsinya. Dan mengingat apabila adanya otopsi yang dilakukan juga tidak sepenuhnya dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada, tidak lengkap dilakukan, hanya beberapa sampel organ saja yang dilakukan, dan itu juga masih menjadi tanda tanya besar di sini, Jessica, Eva, maksud saya. Dan hari ini merupakan hari terakhir di mana pihak Jessica memanggil atau mendatangkan saksi-saksi ahlinya, karena minggu depan kita akan mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum sebenarnya terkait dengan berapa lama tahanan akan misalnya dialami oleh Jessica apabila memang terbukti atau bersalah. Karena selama ini Jessica mendapatkan tuntutan yaitu pasal 340 mengenai pembunuhan berencana dan bisa saja terkena hukuman seumur hidup. Eva. Iya, saksi ahli yang dihadirkan memang kalau kemudian mengaca terhadap persidangan sebelumnya memang kerap menjadi misteri, begitu Ruli. Salah satu saksi yang kemudian disebut-sebut adalah ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar. Rencananya akan dihadirkan. Apakah kemudian informasi itu sudah diketahui? Yang ini ahli yang kemudian sempat ditolak oleh majelis hakim dan akan kembali dihadirkan. Apakah di hari terakhir pihak dari Jessica menghadirkan seluruh amunisinya, menghadirkan seluruh saksi-saksi ahli yang kemudian bisa meringankan Jessica ini, apakah akan dihadirkan hari ini? Ya, bagaimanapun pasti pihak Jessica, pengacara Jessica pasti akan melakukan apapun untuk meringankan sanksi yang akan dijatuhkan kepada kliennya. Dalam hal ini adalah Jessica Kumala Wongso. Beragam saksi ahli didatangkan ke persidangan untuk bisa melihat lebih jelas sebenarnya bagaimana posisi Jessica pada saat itu. Dan apakah memang benar Mirna meninggal dunia akibat kopi sianida. Ini menjadi tanya besar di sini. Dan mengenai saksi ahli didatangkan oleh pihak Jessica sendiri, kalau kita boleh menurut ke saksi ahli sebelumnya, pihak dari Jessica memang tidak secara gamblang akan memberikan informasi siapa yang akan datang untuk memberikan kesaksiannya pada persidangan esok harinya. Dan siapa yang akan datang kita baru mengetahuinya ketika hari ini akan persidangan, baru kita mengetahui siapa saja yang akan dipanggil. Ini menjadi sebuah pertanyaan sebenarnya gitu kepada pihak Jessica tentunya, mengapa tidak secara terkoordinir atau secara dengan bisa lugas gitu memberitahu kepada baik dari pihak pengadilan maupun kepada awak media bahwa siapa yang akan dipanggil esok hari. Semua pun serba tanda tanya. Bahkan ketika saksi yang kedua yang hadir pada siang hari ini yaitu Richard Byron Collins, kami bahkan tidak mengetahui siapa sebenarnya saksi yang akan didatangkan kira-kira sekitar 20 menit sebelum sidang mendengarkan saksi kedua ini dilakukan. Jadi memang pihak Jessica seakan-akan masih terus mencari siapa yang bisa dijadikan amunisi untuk meringankan Jessica menghadapi tuntutan dari jaksa penuntut umum nanti. Eva. Baiklah, Ruli Kurniawan, koresponden CNN Indonesia melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terima kasih.